Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita bisa berjumpa di dalam acara Prayer Request Live malam hari ini. Mari sama-sama kita hampiri Tuhan, kita buka hati kita percaya ketika kita datang menyembah Tuhan, hadiratnya akan turun mengalir di tengah-tengah kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan malam hari ini. Amin. Ada kekuatan yang baru yang Amin. Kau berikan. Bahkan kami yakin ada kuasa-Mu yang akan dinyatakan, tanda ajaib, mujizat. Yes. terjadi Amin. di tengah kami, Tuhan. Amin. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Sekali lagi katakan dari awal, tangan Tuhan tak kurang panjang. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganmu. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku.
Biar hadirat-Mu mengalir Tuhan, Terima membasahi kasih, setiap hati kami. terima kasih Tuhan. Menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Biar Tuhan. kekuatan yang baru dialirkan. Terima kasih Tuhan. Ada roh sukacita Tuhan di tengah kami. Terima kasih. Kami bersyukur Bersukacita kami. Yesus, tiada yang lain selain Mari kita akui bahwa Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang penuh kuasa, Dia Allah yang besar, Dia Allah yang perkasa. atas segala raja, Allah yang layak kami sembah, layak kami puji. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah, amin, selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kalau bahkan di masa pandemi ini, di masa yang sulit, kami masih boleh ada hampir di akhir tahun ini. Kami menyadari itu semua karena Engkau Tuhan. Ada satu pribadi, Yesus namanya, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kesetiaan-Mu itu sampai seumur hidup kami. Amin. Tuhan, biar Kau dapati Tuhan, kami boleh mengakhiri tahun ini dengan kesetiaan kepadamu. Amin. Dengan hati yang mengasihi-Mu. Yes. Tidak berubah ya Tuhan. Amin. Jangan biarkan ada satu pun di antara kami goyah. Tuhan, malam ini kalau ada, Engkau memulihkan lewat lagu ini. Biar setiap lutut yang goyah dikuatkan kembali. Amin. Amin. Mengingatkan kami bahwa kami punya Allah yang ajaib. Amin. Kami punya Allah yang besar. Kami tidak sendiri Tuhan. Engkau bersama dengan kami Tuhan. Jadikan lagu ini doa kita. Katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku, amin, tak akan goyah. Mari angkat tangan kita, angkat keluarga kita di hadapan Tuhan.
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari kita yang bisa berbahasa roh, mari kita sembah di dalam roh. Hinarana shere rara masandorena makarana so, hinaran sonarana maya Soramaya Syakahanarama arana Syakahanarama shibiri moyorono sandore Panaramaya Syakahanarama arana sangaraya no sanara Inaramaya Syakanaramo Inaramaya Syakanaramo Inaramaya Syakanaramo Yasi Konaramaya Syakanaramo Yasi Kinaramo Inaramaya Syakanaramo Yasi bagi orang yang membutuhkan Haleluya 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 Firman-Mu mengatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kami tahu dalam hidup kami ada Kairos-Mu Tuhan. Amin. Dan waktu-Mu itu selalu terbaik dalam kehidupan Amin. kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari letakkan tangan di hati kita, katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Renungkan pujian ini, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan dengan lembut, waktu Tuhan pasti
yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. amin Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, ini pengakuan iman kami. Kami mau tetap percaya Amin. di kapan masa waktu apapun, ketika kami sedang menanti-nantikan janji Tuhan terjadi dalam hidup kami, buat kami bersabar, buat kami tetap percaya, buat kami gak kehilangan iman ya Tuhan, gak kehilangan pengharapan, tapi justru hari-hari ini Kau menguatkan kami, membangkitkan kami dari semua keterpurukan kami. Terima kasih buat hari ini kami masih ada menyembah-Mu, beribadah Tuhan. Kami melewati hari demi hari, kami tahu semua karena anugerah-Mu sehingga kami mampu melewatinya. Dan kami melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. Sampai hari ini ya Tuhan, di bulan ke-11 kami merasakan, kami menikmati bahwa Allah Immanuel menyertai kami, tidak sedikit meninggalkan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak berbicara kepada kami sore ini, dan kami mau berdoa. Kami rindu Tuhan, ada banyak orang benar-benar mengalami jawaban doa hari ini. Kau hadir mengurapi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore dan selamat datang di Prayer Request Live. Kami sangat bersuka cita ya menunggu-nunggu waktu ini karena bisa mendoakan Anda semua. Nah silakan kalau masih ada permohonan doa, silakan cepat masukkan ya. Jadi nanti kita bisa doakan sama-sama. Saya tahu ada pengurapan ketika kita berdoa sepakat. Nah sore ini kami melihat bagaimana permohonan doa yang masuk itu bermacam-macam, beraneka ragam ya. Ada tentang sakit penyakit, ada tentang hubungan, ada tentang keluarga, ada keuangan, ada pekerjaan, dan begitu banyak persoalan yang dihadapi ya. Saya tahu manusia hidup tentunya selalu gak bisa lepas dari persoalan. Ada salah satu pokok doa yang kami lihat, doa adalah keturunan gitu ya. Dan itu cukup banyak juga, ternyata itu juga jadi masalah dalam kehidupan setiap orang ya. Jadi beda-beda semua. Dan di musim ini pun saya yakin ya setiap orang ingin meminta jawaban doa untuk segera dikabulkan oleh Tuhan. Apalagi kalau penantinya cukup panjang ya. Nah sore ini bersama dengan kita semua ada Ibu Leni, dia salah satu murid doa. Nah saya pengen dia menceritakan bagaimana dia mengalami mujizat ketika dia bergumul untuk anak gitu ya. Mereka cukup lama bergumul, 7 tahun bergumul untuk anak, lalu Tuhan memberikan. Bahkan hari ini mereka mempunyai 2 anak gitu ya, udah gede-gede. Nah jadi saya kok kepengen dia menyaksikan bagaimana sih masa penantiannya dan apa yang dia alami gitu ya. Supaya jadi berkat buat kita semua. Mau ya kita dengarkan, silakan Leni yuk. Shalom semua, untuk siapapun yang ada di melihat acara ini, saya percaya ini kesempatan yang Tuhan berikan buat saya untuk bersaksi ketika saya melewati satu pergumulan, yaitu pergumulan untuk mendapatkan anak. Hari ini saya sudah memiliki 2 anak perempuan dan mereka sudah remaja saat ini, dan kalau saya melihat kembali ke belakang, saya melihat betapa Tuhan itu luar biasa. Pergumulan saya selama 7 tahun itu pergumulan yang cukup membuat saya juga semakin mengenal Tuhan ya. Ketika awal-awal pernikahan, saya mau cerita sebentar mungkin asalnya ya. Mungkin selama 1 tahun setelah pernikahan kami mendapatkan anak
saya sempat hamil 2 kali tapi itu keguguran. Jadi itu sangat meninggalkan trauma ya di dalam hidup saya. Jadi setelah itu berjalan, kami juga ke dokter, bahkan kami menanti sampai akhirnya tahun ke-5 pun tidak ada. Nah, kebetulan saya juga ada di dalam pelayanan di gereja. Saya benar-benar waktu itu ketika saya membaca satu ayat itu begitu merema kepada saya ajak ya kita semua baca di Markus 11 ayat 24. Ini Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana berdoa ya, perikopnya itu. Saya bacakan di Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Ayat ini sangat-sangat merema saya. Amen. Begitu hidup di dalam hati saya merasakan betapa selama ini saya seringkali saya berdoa memang, tapi sepertinya saya tidak percaya bahwa Tuhan itu memberikannya gitu. Jadi saya juga berusaha dengan dokter atau segala macam, tapi pada tahun ke-5 ketika saya membaca firman ini begitu seperti merema, meloncat, dan saya begitu imani firman ini bahwa apa yang saya minta Tuhan pasti memberikannya. Amen. Asal saya percaya bahwa itu akan diberikannya, maka itu Tuhan akan memberikannya. Saya begitu setiap kali dalam masa penantian itu saya bersyukur. Doa-doa saya sudah berbeda. Jadi waktu masa menanti itu saya berdoa, Tuhan aku mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan aku keturunan. Engkau sudah memberikan saya anak, bahkan anak perempuan. Saya mengucapkan secara spesifik ya. Terima kasih Tuhan untuk anak yang sudah Engkau berikan. Nah, ketika berjalan memang menanti itu tidak gampang ya. Sepertinya kok tidak ada gitu ya, dan kok tidak terjadi gitu. Nah, dalam setiap acara mungkin ulang tahun saya selalu berdoa, terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur untuk anak yang sudah Engkau berikan, mungkin ini hadiah dari Engkau Tuhan. Saya selalu memperkatakan itu setiap waktu, apalagi dalam keadaan lemah, dalam keadaan saya mungkin iman saya sedang down, saya selalu memperkatakan firman ini. Dan akhirnya sudah lewat 2 tahun ya, sepertinya kok tidak terjadi apa-apa. Saya sempat membaca lagi, dan begitu firman ini saya baca yang ke ayat yang ke-26, ayat ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Firman ini luar biasa, saya kaget gitu. Wow, berarti Tuhan kalau memang kalau ada yang sesuatu yang tidak beres di hati saya mau Tuhan melepaskan pengampunan, saya mau Tuhan Engkau menegur saya. Firman itu begitu kuat sekali ya. Kemudian saya memang melakukannya, dan saat itu tidak lama kemudian, tepatnya setelah 6 tahun ya, setelah berjalan 6 tahun, hampir 7 tahun itu, benar-benar tiba-tiba Tuhan itu benar-benar membuat sesuatu ini terjadi ya. Jadi saya waktu itu dipertemukan dengan orang yang menurut saya sudah saya ampuni ya, tapi tiba-tiba saya dipertemukan dengan orang tersebut, dan dengan gentle waktu itu sepertinya ini waktunya Tuhan. Dan saya memang secara pribadi saya berbicara kepadanya, minta maaf kalau memang ada salah seperti itu. Dan ajaibnya Tuhan itu ya, benar-benar tidak berapa lama, 2 bulan kemudian saya itu dinyatakan hamil. Itu luar biasa. Ketika itu saya baca-baca firman ini lagi. Jadi Tuhan itu luar biasa, dan kalau saya hitung anak ini akan lahir di tanggal, di bulan, maksudnya di bulan kelahiran saya. Jadi luar biasa, Tuhan benar-benar anak ini lahir dan ulang tahunnya persis dengan saya
di tanggal yang sama dengan saya. Itu seperti benar-benar seperti Tuhan itu perbuatan Tuhan, bukan perbuatannya dokter atau apapun. Jadi luar biasa kuasa pengampunan ini di dalam hidup saya ya. Jadi ini sangat-sangat membuat saya itu ketika saya membaca balik itu Tuhan itu mengingatkan saya. Jadi kita balik ya, kita baca di ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dulu saudara sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kita doakan, apa saja yang kita minta, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikannya bagi kita. Itu yang saya pegang. Jadi apa yang saya terima saat itu ketika saya taat kepada Tuhan untuk mengampuni, untuk memberikan pengampunan, bahkan itu Tuhan itu Allah yang setia dan adil. Amen. Dia memberikan apa yang seperti yang difirmankan kepada kita. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Dan masa 7 tahun itu mungkin bagi kita baru 7 tahun, tapi bagi orang yang sedang menantikan janji Tuhan itu enggak mudah. Ya, nah saya mau lanjutkan sampaikan sedikit sharing firman Tuhan kepada kita semua bahwa Tuhan itu memberikan kita janji. Kalau keselamatan itu free memang, dan janji diberikan buat kita. Orang yang berdoa pasti terima janji dan pasti janji akan digenapi kalau itu memang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tapi saya mau katakan ada syarat-syarat untuk kita bisa menerima apa yang Tuhan janjikan. Ya, nah ada kairos Tuhan, ada waktu Tuhan untuk Dia memberikan kita jawaban doa. Kita buka yuk. Saya pengen cerita di Lukas 1, mungkin gak dibaca semua. Ayat ke-8 yuk. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Kalau Anda baca di atasnya, Sakaria dan istrinya, mereka udah tua, mandul, tapi mereka hidup benar, tidak bercacat di hadapan Tuhan ya. Mereka adalah imam. Kalau hari ini seperti seorang hamba Tuhan ya. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dia yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Nah, Bapak Ibu, Saudara, saya mau katakan pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Waktu di sini waktu tiba ini bukan waktu, ada dua sih, kronos itu adalah waktu yang sudah dijadwalkan ya. Misalnya kita 1 hari 24 jam, kita suka nggak suka ya malam akan datang gitu ya. Lalu seminggu 7 hari, kita mau cepat mau lama tetap minggu akan datang di nanti hari Minggu nanti. Nah itu kronos yang sudah ditetapkan. Tapi kalau kairos Tuhan itu adalah waktu yang itu nggak datang setiap kali. Itu waktu spesial gitu ya. Ada momentum di mana Tuhan itu melawat umatnya. Tuhan datang lewat malaikatnya, Tuhan datang dengan keajaibannya untuk menyatakan, pasti memberi berkat dan memberi jawaban-jawaban doa. Nah, kita semua perlu kairos Tuhan. Nah, di sini dikatakan pada waktu di mana 1 hari tiba giliran Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, itu ada undian. Artinya gini, kalau misalnya di situ ada berapa rombongan gitu ya, kan kayak kita ada tim-tim gitu. Kalau kami pendoa ada tim menara-menara doa. Kalau contoh aja, misalnya ada 50 menara doa, lalu dibagi gitu ya 1 tahun 24 bulan gitu ya. Dan mereka mungkin bisa ada yang mungkin gak kedapatan 1 tahun itu karena memang terlalu banyak kan. Tapi hari itu entah kenapa undian itu jatuh di bawah Sakaria. Jadi dia dapat undian untuk dia lakukan tugas hari itu. Dan di hari itulah waktu Tuhan untuk melawat dia. Dan Tuhan datang dikatakan gini. Sementara di situ seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang, waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Pada masa itu memang jarang sih yang namanya kehadiran malaikat, dan itu udah cukup lama, mereka lama tidak mendapatkan kunjungan gitu ya. Ayat 13, tetapi malaikat berkata kepada, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan oleh dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan harus engkau menamai dia Yohanes. Nah mereka malah gak percaya ketika malaikat berkata doamu udah dikabulkan, berarti orang tua ini mereka pernah berdoa buat anak kan. Tapi mungkin mereka udah menjadi orang yang gak berharap lagi karena udah tua. Nah saya mau katakan bahwa waktu Tuhan itu bukan waktu manusia. Dan kita gak pernah bisa menyelami waktu Tuhan.
Kairos Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita tahu kapan Kairos Tuhan datang dalam hidup kita? Nah, saya pengen kita belajar sama-sama sih bahwa Kairos Tuhan tuh bisa datang sewaktu-waktu. Tapi ada orang berkata, lama banget, aku udah lama lu menunggu jadwalnya Tuhan melawat aku, mengirimkan paket lewat malaikatnya gitu. Kok lama? Ketika kita dalam sebuah pergumulan panjang, penantian panjang di ruang tunggu gitu ya, itu waktu yang sangat menjenuhkan, membosankan. Apalagi hidup kita mungkin dalam tekanan gitu ya. Nah, saya mau katakan bahwa di dalam masa-masa bagaimana caranya kita bisa undang loh Kairos Tuhan datang dalam hidup kita. Kita bisa mempercepat gitu ya. Saya pengen kita belajar, bukan cuma peristiwa ini. Hana itu di dalam 1 Samuel 1 itu juga dikatakan dia bergumul untuk anak kan, dan hidupnya sangat tertekan karena dia di madu kan, ada Penina yang itu seringkali menekan dia dengan kata-kata mungkin, dan bahkan dia mengalami ketidakadilan gitu ya. Nah, dikatakan Hana ini dari tahun ke tahun dia pergi ke bait Allah. Di sana dia datang mempersembahkan, dia beribadah, dia berdoa, dan dia sangat andal. Saya mau katakan waktu Tuhan tiba ketika dia datang beribadah pada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan, dan di sanalah Tuhan memberikan jawaban doa bahwa tahun depan kamu akan punya anak, gitu ya. Nah, saya yakin bahwa kenapa? Karena yang pertama, apa yang bisa mengundang untuk Kairos Tuhan datang dalam kehidupan seseorang itu adalah konsisten datang kepada Tuhan. Saya melihat bagaimana Imam Sakaria, mereka tetap melakukan tugasnya, datang di bait Allah mempersembahkan korban ya. Jadi setiap kita, kalau kita jangan sampai kita cuma menunggu, tapi konsisten untuk datang di hadirat Tuhan. Datang beribadah dengan sungguh-sungguh, datanglah untuk Anda melakukan sesuatu, mungkin Anda ditugaskan di sebuah ibadah, apa aja yang Anda punya pelayanan gitu. Anda jangan pernah jenuh-jenuh, jangan sampai jemu-jemu untuk Anda melakukan tugas keimaman kita di hadapan Tuhan. Setiap kita adalah imam, bukan mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Nah, itu nggak boleh sampai kita berkurang atau kita mundur. Banyak orang ketika menjadi putus asa, tawar ya, apalagi di masa-masa seperti ini. Saya tahu penantian kita beda-beda, mungkin ada yang tentang anak, ada yang tentang keuangan, ada yang tentang pergumulan hubungan dipulihkan, bermacam-macam gitu ya. Nah, saya mau katakan ada yang kesehatan juga. Nah, saya mau katakan bahwa jangan sampai kita itu mundur dari hadirat Tuhan, tapi terus masuk hadirat Tuhan, konsistensi untuk datang masuk hadirat Tuhan. Ya, ingat gak perempuan pendaran 12 tahun? Itu semestinya itu bukan jadwalnya, bukan kairosnya untuk terima jawaban doa. Itu waktu adalah Yesus diundang oleh Yairus, bukan kepala rumah ibadat juga. Anaknya sakit kan. Tapi di tengah-tengah itu perempuan ini interupsi. Dia datang dan dia pegang jubah Tuhan, sehingga Yesus merasa ada tenaga yang keluar, kuasa yang keluar dari tubuhnya. Karena iman wanita ini, karena kesungguhan itu mendatangi Yesus dengan sebuah gairah ingin disembuhkan gitu ya. Dan wanita ini terima kairos Tuhan. Waktunya itu bukan waktunya dia sebenarnya. Itu waktunya anak Yairus, makan itu yang tertunda sampai meninggal kan, sampai mati kan. Tapi Tuhan Yesus tetap bisa membangkitkan. Jadi saya belajar dari beberapa peristiwa ini, wow, ternyata kita mesti ngerti bahwa kita bisa loh mempercepat apa yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini. Kita konsisten datang menyembah Tuhan tersungkur. Ya saya tahu memang yang diberi jawaban itu Tuhan, jadi kita nggak bisa paksakan. Tapi saya yakin karena kita datangi Tuhan dari waktu ke waktu, seperti Maria ibu Yesus ketika kehabisan anggur di Yohanes 2, itu kan Yesus berkata, mau apa engkau datang padaku ibu, waktuku belum tiba. Tapi akhirnya mujizat terjadi, air jadi berubah jadi anggur, bukan? Ya itu yang pertama, konsisten datang di hadirat Tuhan, jangan keluar dari hadirat Tuhan, terus masuk, terus datang mendekati Tuhan. Yang kedua saya mau katakan, tentunya tadi Leni sudah ngomong, miliki respon hati yang benar. Ketika kita punya masalah, kita dalam penantian, jangan sampai kita kepahitan, marah gitu ya, terpancing dan banyak hal terjadi. Saya tahu di masa sukar gini mudah bagi kita untuk tidak jaga hati sih. Tapi saya mau sampaikan sekali lagi, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar sinar kehidupan. Ya, setan itu selalu ingin mencuri tempat yang satu ini. Dia bukan inginkan harta Anda atau kesehatan, tapi yang dia incar adalah hati. Hati manusia itu adalah tempat yang dia inginkan untuk dihancurkan. Jadi kita adalah bait Allah yang kudus, bukan? Dia ingin menghancurkan bait Allah. Pencuri itu datang selalu ingin mencuri, membunuh, binasakan. Nah, hati-hati.
Jangan punya respon hati yang buruk ketika kita sedang menantikan jawaban doa ya. Yang ketiga, yang saya pengen sampaikan adalah jangan diam ya ketika dalam penantian. Saya minta Anda belajar melayani ya. Melayani itu gak mesti semua harus jadi pengkhotbah atau Anda harus jadi apa ya, tapi Anda mesti melayani di keluarga Anda, melayani di dalam kehidupan sehari-hari. Anda bisa melayani setiap orang, jiwa-jiwa yang ada, yang Tuhan taruh di kanan kirimu. Atau Anda bisa masuk dalam sebuah kegerakan pelayanan, itu juga bisa. Tapi melayani itu adalah sebuah karakter Tuhan. Dia datang ke dunia untuk melayani. Ya, jadi jangan sampai waktu kita dalam penantian kita diam gak berbuat apa-apa. Tapi saya minta Anda belajar untuk melayani. Karena tadi Sakaria itu didatangi malaikat waktu dia bertugas jadi imam. Entah kenapa undiannya jatuh pada dia. Ya, dan di hari itu untungnya dia setia. Dia tetap ambil jadwal pelayanan, tidak keluar dari apa yang sudah ditetapkan. Ya, banyak kita bisa cancel pelayanan dengan sesukanya kalau ada hal-hal yang mungkin itu lebih kita. Tapi saya mau katakan bahwa kalau Anda sudah diberikan sebuah pelayanan, maka itu adalah sebenarnya perjanjian dengan Tuhan gitu ya. Nah, saya ingat Leni ini pada waktu dia menantikan janji Tuhan itu dia sedang melayani di dalam pelayanan pendoa syafat gitu ya. Dan mereka menunggu dengan setia dan 7 tahun itu menjadi angka sempurna gitu ya. Angka sempurna itu angkanya Tuhan. Jadi angka sempurna, mereka benar-benar mendapatkan yang namanya kairos Tuhan tiba atas hidup mereka. Saya yakin sore ini Anda pasti akan tiba giliran sih. Kalau kita bisa tadi berespon benar, terus kita juga konsisten datang pada Tuhan, menjaga hati kita ya, terus tetap percaya, tetap beriman gitu, terus tetap jangan sampai kita diam, layani Tuhan. Yuk kita masuk dalam doa yuk. Sore ini Tuhan, mari angkat tangan Anda yang hari ini banyak kebutuhan. Saya yakin bahwa kita gak bicara tentang keturunan aja sore ini. Mungkin ada hal dalam hidup Anda yang stagnasi, yang ngalami kemandulan, yang gak pernah berbuah gitu ya, kerjaan atau apa aja Anda rasa di padang gurun gitu. Saya berdoa sore ini biarkan firman, sharing tadi, kesaksian tadi itu menguatkan kita semua. Amin. Bangkitlah hai orang percaya. Saya percaya kairos Tuhan akan tiba kepada kita. Kairos Tuhan tiba kepada Sakaria, kepada Hana, pada perempuan muda 12 tahun. Banyak lagi dicerita di Alkitab. Mereka sebenarnya gak layak terima janji Tuhan, tapi kalau mereka datang dengan konsistensi, justru Tuhan akan hatinya itu mudah tersentuh. Amin. Ya, mari kita datang. Makasih Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebelum kita berdoa buat pokok-pokok doa, saya pengen kita semua cek hati kita ya. Tadi ada satu kata-kata tentang kuasa pengampunan. Kalau kita berdiri untuk berdoa, kalau kita teringat sesuatu tentang saudara kita harus belajar untuk mengampuni. Kalau tidak, Tuhan gak bisa ampuni kita. Langit akan tertutup buat kita. Sore ini siapapun Anda, kalau memang ada hal-hal yang mungkin itu jadi keberatan di hati kita, mungkin ada persekentaan, ada perselisihan mungkin dengan istri atau suami, atau hari ini dengan mertua, orang tua, saya nggak tahu ya. Tapi mari selesaikan di hadapan Tuhan, minta ampun dan belajarlah melepaskan pengampunan. Ya, saya tahu itu kunci
Itu kunci untuk kita menerima berkat Tuhan. Orang yang gak bisa mengampuni itu terpenjara hidupnya. Gak akan bisa melihat mujizat Tuhan, gak akan bisa melangkah kemana-mana. Kan itu seperti penjara buat hidupnya. Jadi mengampuni bukan siapa salah, siapa yang benar, tapi mengampuni adalah keputusan kita karena kita mau terima berkat Tuhan. Ampuni ya, ampuni sebelum kita berdoa. Mari angkat tangan kita semua. Tuhan, kami masuk hadirat-Mu, Kau namanya syakana ramayasi. Membawa semua pergumulan umat-Mu sore ini Tuhan. Kami angkat di hadapan-Mu Tuhan. Kau naramaya biarin milik kairos Tuhan tiba. Waktunya Tuhan untuk melawat umat-Mu sore ini. Kau naramaya syakana ramayasi. Kau ramaya syakana ramaya syakana ramayasi. Kau naramaya syakana ramaya syakana rama. Kami datang terus. Kami gak mau keluar dari hadirat-Mu. Konsistensi. Datang mendekati Tuhan dari waktu ke waktu. Konaramaya syakahanamaya syakanaраmayasi. Mempersembahkan doa, mempersembahkan pujian penyembahan. Ini hati kami, ini percaya kami kepadamu Tuhan. Konaramaya syakaharamayasi. Konaramaya syakanaramaya sikinaramaya. Konaramaya syakanaranamamaramayasi. Pokok doa pertama ini biar Leni yang doakan dan mewakili seluruh orang yang ingin punya keturunan hari ini. Silakan Leni dan semua orang mewakili setiap orang, dan ini ada satu pokok doa yang tepat 7 tahun mereka menantikan anak. Luar biasa ya. Yuk Leni doakan. Tuhan, kami mengangkat tangan, kami sepakat malam hari ini Tuhan, bagi orang-orang saat ini, wanita-wanita yang sedang menantikan keturunan. Saat ini khususnya para wanita, pegang rahimmu, angkat tanganmu, serahkan semuanya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa saat ini aku melepaskan setiap anugerah ilahi itu turun buat mereka Tuhan. Kalau Engkau sudah memberikannya buat aku Tuhan, 7 tahun menantikan Tuhan, kami percaya, kami lepaskan juga untuk bagi mereka yang saat ini menanti-nantikan Tuhan. Bagi seorang ibu yang menantikan juga sama Tuhan, 7 tahun menantikan. Kami percaya Tuhan saat ini dia akan menerimanya. Dia akan menerima keturunan ilahi yang daripadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk seseorang Tuhan. Kami minta Tuhan biar Kau memulihkan hatinya Tuhan. Dan sungguh seperti kesaksian tadi, jikalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, baik itu tentang dosa, baik itu tentang menyimpan kesalahan orang lain, Tuhan, malam ini Engkau menilik hati kami dan pulihkan sampai sempurna ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk saudari ini yang sedang mengalami sakit endometriosis Tuhan. Kami yakin bahwa bilur-bilur-Mu berkuasa menyembuhkan. Karena firman-Mu berkata bahwa tetapi penyakit italah yang ditanggungnya. Di dalam nama Yesus, apapun nama sakit penyakit Tuhan sudah menanggung di atas kayu salib. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk seorang saudara Tuhan yang mengalami sakit Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan dari sakit yang bernama PCOS Tuhan. Kami yakin Tuhan, mujizat dinyatakan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Tuhan, sekali lagi kami mengarahkan tangan kepada orang tersebut. Kami perkatakan bahwa mujizat akan dinyatakan dan diterima oleh orang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sepakat berdoa buat mata Vidi hari ini agar mata kirinya bisa melihat dengan sempurna. Semua kerusakan apapun bagian-bagian yang hari ini gak sempurna, kami berkata sempurna, pulih, terima kesembuhan di dalam nama. Melihatlah dengan normal hari ini dalam nama Yesus. Berapa seorang saudara yang menantikan mujizat buat adiknya ya, Yohan yang sudah 7 tahun mengalami kelumpuhan. Kami minta ini tahun menjadi tahun anugerah-Mu ya Tuhan. Angka 7 bicara angka sempurna. Tuhan bangkitkan Yohan dari semua kelumpuhannya, bangkitkan dan biar dia bisa melayani Engkau kembali ya Bapak. Terima kesembuhan, terima kebangkitan, terima pemulihan dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat seorang mama yang
didiagnosa untuk tumor paru dan baru selesai biopsi. Ya. Tuhan, kami berdoa saat ini buat seorang mama ini, biarkan Ya, kesembuhan amin, terjadi amin. Tuhan. Ini kairosmu Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan, Engkau melepaskan kesembuhan Tuhan di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat seorang yang jantungnya supaya normal Tuhan, setiap benjolan yang ada di lehernya, aku katakan ada kesembuhan terjadi, ada Yes. kesembuhan terjadi secara sempurna Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang Mustahil. dan tiada yang sukar. Amin. Bila Roh Allah turut bekerja. Bekerjalah Roh Kudus. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dengan iman bersama katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Hamba berdoa untuk seorang saudara Tuhan, di mana mata kirinya mengalami sakit di 7 bulan ini, sedang mengalami berbayang dan tidak dapat melihat dengan jelas. Tuhan, kami berdoa minta jamah matanya ya Tuhan, Amin. sembuhkan di dalam nama Yesus, sehingga lewat mujizat yang Tuhan berikan, matanya bisa melihat kembali dengan jelas. Dan kalau orang tersebut mengalami sakit ketika duduk lama, sering mengalami nyeri, kami juga berkatakan mujizat kesembuhan Yes. terjadi di Amin. dalam nama Yesus Dalam Tuhan. nama Yesus. Kami juga berdoa untuk seorang saudara, Tuhan, supaya orang tersebut mengalami sembuh dari sakit ambien yang sudah stadium 4 ya Tuhan. Yes. Kalau darah itu terus mengalir, kami tahu tidak kebetulan seperti firman tadi yang disampaikan, Ya. perempuan pendarahan 12 tahun. Tuhan, hamba tidak tahu orang ini mengalami berapa tahun, tapi sungguh mujizat akan Tuhan kerjakan sehingga pendarahan itu berhenti malam ini juga. Di Yes. dalam nama Yesus. Kami angkat keluarga Bambang di hadapan-Mu Yes. agar mereka sembuh dari COVID Amin. ya Tuhan. Kami minta hari ini kami lepaskan kuasa kesembuhan. Kami kutuki penyakit ini Yes, dan kami in the berkata name of virus Jesus. segera pergi, dan kami minta kesembuhan mengalir atas keluarga Pak Bambang. Dalam nama Yesus pulih. Berdoa buat kasih karunia Tuhan turun buat seorang saudara yang berdoa buat pertobatan ibunya dan hari ini sedang mengalami sakit rematik akut autoimun ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan, Engkau memberikan pertobatan, memberikan hati yang berbalik kepadamu. Dan kalau ada hati yang mungkin itu berbelok-belok, hati yang mungkin sempat bergeser daripada Engkau dan menyembah hal-hal yang lain, aku minta hari ini Tuhan Engkau ampuni. Hari ini aku minta kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Yes. Engkau mencari pertobatan hati terlebih dahulu dan Engkau menyembuhkan bagian tubuh yang sakit hari ini. Rematik akut kami berkata, di dalam nama Yesus jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Dalam nama Amin. Yesus. Tuhan, kami berdoa, kami minta mujizat Tuhan di dalam keluarga untuk pemulihan. Biarkan ada seorang banyak Tuhan, suami-suami yang belum pernah mengenal Engkau Tuhan secara pribadi. Tuhan, kami minta Tuhan, aku melepaskan roh pengenalan akan Engkau Amin. Tuhan. Terjadi atas seluruh hubungan suami istri Tuhan. Kau pulihkan Tuhan setiap pernikahan Tuhan. Setiap pernikahan yang sedang retak Tuhan, kami minta Tuhan pemulihan itu terjadi saat ini juga di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya juga berdoa untuk seorang papa dari seseorang ini untuk mengenal Engkau Tuhan. Saat ini walaupun dia ada di negara lain jauh dari keluarga, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Bahkan Engkau akan menjamah di papanya ini Tuhan untuk mengenal Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seorang saudara Tuhan yang berdoa untuk pekerjaan suaminya ya Tuhan, supaya mengalami Tuhan terobosan dalam hal keuangan. Tuhan, kami percaya firman-Mu berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amin. Susah payah tidak akan Amin. menambahi. Dan Amin. firman ini berlaku bagi orang percaya
percaya, Amin. bagi orang benar ya Tuhan. Amin. Kami lepaskan biar berkat Bapa tercurah dalam keluarga ini. Amin. Pekerjaan suaminya Yes. akan diberkati oleh Tuhan. Ada pintu-pintu Yes. yang baru Amin. yang terbuka ya Tuhan. Amin. Kami minta favor-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam Kami juga nama berdoa Yesus. untuk seorang saudara yang lagi terbelit hutang piutang Tuhan di dalam keluarganya oleh karena pandemi ini. Kami yakin ada jalan keluar di dalam Tuhan. Amin, amin. Tuhan memberikan mujizat Amin, terobosan amin. Yes, dari dalam hutang nama piutang Yesus. Amin, Tuhan. amin. nama Terjadi Yesus. dalam nama Saksi Yesus. bahwa semua itu Amin. karena anugerah Amin. dan kemurahan Tuhan. Bahkan Amin. sebelum mengakhiri tahun ini, hutang piutang ini boleh sudah Yes, Amin. terjadi dalam Amin. nama Yesus. Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah. Kami mengakui kedaulatan-Mu atas hidup setiap kami ya Bapak. Kau daulat atas hidup keluarga, pekerjaan kami, kehidupan kami ya Tuhan. Kami minta, kami angkat seluruh hidup jemaat-Mu di hadapan-Mu hari ini. Dalam nama Yesus, lawat kami, lawat kami, lawat kami Tuhan. Engkaulah, Engkaulah Tuhan. Akui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Kau Tuhan atas hidup kami, keluarga, pekerjaan, pelayanan kami ya Bapa. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita angkat semua permohonan doa yuk. Karena nama Marada masih yes. Kami berdoa Tuhan buat kita. Kami berdoa buat setiap penyakit sakit. Yes, dalam nama Yesus kami minta Supaya Engkau memberikan kesembuhan Tuhan. Engkau melepaskan kesembuhan bagi setiap orang-orang yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Pemulihan keluarga Tuhan. Pemulihan hubungan suami istri Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Juga berdoa buat orang-orang yang mengalami masalah utang piutang Tuhan. Kami minta Tuhan ada terobosan. Ada terobosan financial terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta kesembuhan terjadi. Kami minta kesembuhan terjadi. Kami minta kesembuhan demi kesembuhan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga minta orang-orang yang mengalami, mereka masih mengalami. Malam ini ketika tadi kita menyembah Ya. Tuhan, ada sebuah gambaran mental, ada di antara Anda yang melihat tayangan ini. Anda sedang mengalami masalah di mata Anda. Anda ingin melihat tayangan ini dengan jelas, tetapi ada sesuatu Anda sepertinya nggak bisa Yes. karena sebuah penyakit. Tuhan, Engkau mengasihi orang ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, mungkin orang ini tidak ada di kota ini, tetapi di kota atau di pulau yang lain. Terima Tapi saat kesembuhan. ini aku berkata ya Tuhan, terimalah kesembuhan dari Amin, Tuhan. amin. Tuhan menyembuhkan kedua mata Anda, Yes. sehingga Anda bisa melihat dengan jelas. Dalam Amin, nama Yesus. dalam nama Acara ini Yesus. karena Anda adalah Yes. orang yang rindu, Yes. Anda adalah orang yang mengasihi Yes. Tuhan. Terimalah kesembuhan Anda Yes, malam dalam ini. nama Yesus Yesus. mengasihi Dalam Anda. nama Di Yesus. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang terakhir saya pengen berdoa bagi orang yang sedang mengalami stres, depresi ya. Banyak sekali orang yang gelisah hari-hari ini. Dan saya percaya kadang-kadang kita merasa bahwa roh jahat merasuki kita. Tapi saya percaya karena kita membuka celah. Hari ini mari setiap orang gelisah yang jiwanya tertekan. Angkat hatimu, angkat tanganmu, biar Tuhan menolongmu. Tuhan, aku berdoa buat setiap umatmu sore ini yang sedang mengalami kegelisahan, yang sedang stres, depresi. Apapun masalah yang menekan kami ya Tuhan. Mungkin kami sudah kehilangan arah, kami putus asa. Aku minta bebaskan sore ini. Dalam nama Yesus, angkat siap kegelisahan ya Tuhan. Angkat siap putus asa dan semua tekanan, stres, depresi. Aku minta dalam nama Yesus. Bebaskan dalam nama Yesus. Aku minta kelegaan. Aku minta kelegaan, aku minta pembebasan. Roh Tuhan, roh damai sejahtera turun atas kami. Roh Tuhan, roh damai sejahtera turun atas kami. Peace, terimalah damai Tuhan. Terimalah damai Tuhan, terimalah damai Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kona hamaya syakana ramaya syakana ramaya si. Kona ramaya syakana rama mama rama mama ramaya syakana ramaya si. Kona rama rama bebaskan setiap orang-orang yang terikat. Bebaskan setiap keluarga hari ini, hubungan yang rusak kau pulihkan sore ini bahkan di dalam nama Yesus. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
bahwa jangan sampai Anda kehilangan sukacita, gak ada pujian, gak ada lagi kata-kata doa, gak ada lagi penyembahan. Saya minta mulai hari ini bangkit yuk, Ya, mulai cari Tuhan. Jangan kau dari hadirat Tuhan ya, tapi terus datang konsisten untuk memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan sesering mungkin. Ya, jadi aktifkan diri Anda untuk membangun kerohanian Anda. Saya percaya lawatan Tuhan pasti datang. Amin. Karus Tuhan akan tiba waktunya buat kita semua. Mari angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Terima jawaban doa. Setiap orang yang hari ini punya pergumulan besar kecil, kami percaya. Kami selalu percaya bahwa Tuhan selalu ingin memberkati dan memberi jawaban pada kami. Aku berdoa bagi setiap umatmu hari ini, Tuhan, aku lepaskan berkat Bapa. Supaya enggak menambah, tapi berkat Bapa yang jadikan kami kaya dan Amin. berhasil. Amin. Ada keuntungan, ada berkat Bapa yang kau sediakan buat kami di musim ini ya Bapa. Amin. Dan kau menyertai kami, Allah Immanuel. Aku lepaskan shalom, nothing broken, nothing missing. Gak ada yang hilang, gak ada yang rusak ya Tuhan. Aku lepaskan berkat ini dan aku percaya semua yang baik akan datang buat kami semua. Terima itu di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.